Cerita dimulai tahun 2000. Seorang gadis kecil berjalan pulang dari sekolah di tengah hujan deras. Ibu gadis itu yang tunawicara melihatnya dari seberang jalan. Tapi anaknya yang malu mengabaikan ibunya. Si ibu lalu mengejarnya dengan melintasi persimpangan. Tapi sial saat itu ada mobil yang menabraknya. Dan drama Tell Me What You Saw dimulai. Setibanya di rumah sakit, detektif yang bertugas dengan santai mengatakan dia akan menghubunginya nanti untuk menindaklanjuti laporannya. Dokter memberitahukan jika ibunya tak berhasil diselamatkan. Namun tiba-tiba waktu tampaknya berhenti untuk gadis itu, sehingga ia mengingat semua yang terjadi dan mencoba memberitahu detektif. Sang gadis yakin ia mengingat plat nomor mobil beserta penumpang di dalamnya. 20 tahun kemudian, gadis muda yang bernama Cha Soyoung sekarang menjadi polisi wanita. Ia menghabiskan waktu untuk menangani keluhan dari warga seperti membantu menangkap bayi kambing yang kabur, kucing mau beranak dan macam-macam kerjaannya. Di bagian lain, menghilangnya seorang wanita berusia 20 tahun menjadi berita hangat di media. Di lain tempat, seorang pria terkejut menemukan mayat yang terdapat di dalam koper. Di kantor polisi, sebuah telepon masuk dari seorang pria yang menemukan koper mencurigakan yang dibuang pemiliknya. Setibanya di lokasi, Cha Soyoung memperhatikan sebuah tangan menyembul dari tas dan meminta bantuan. Karena hari hujan, ia menyadari akan menghancurkan barang bukti, kemudian ia mulai mengambil foto. Namun karena jalanan lokasi licin sehingga ia tergelincir dan menendang tas tersebut, hingga tas itu terjatuh dan terbuka. Ternyata isi tas itu terdapat mayat yang dimutilasi. Ketika polisi tiba, detektif yang sama saat berada di rumah sakit 20 tahun lalu sekarang telah menjadi kepala seksi bernama Bang. Ia memarahi Cha karena merusak TKP. Lebih buruk lagi ketika ia terjatuh hingga menyebabkan kameranya rusak dan tak dapat mengakses foto yang telah ia ambil. Kemudian tim forensik menemukan sepotong permen mint yang tertinggal di mulut korban. Kemungkinan hal tersebut berhubungan dengan si pembunuh. Keesokan paginya, ketua tim Hwayong melihat permen mint di mulut korban dan pergi. Cha bersikeras bahwa dia dapat sepenuhnya mengingat detail TKP. Tetapi kepala Bang menolaknya karena ia menyebutkan itu omong kosong. Lalu Hwayong mendengar apa yang diingat Cha. Setelah itu, petugas forensik datang dengan foto-foto yang dipulihkan dari handphone Cha dan semua hal sangat cocok dengan deskripsinya. Saat Hwayong kembali ke kota, ia memanggil seorang pria misterius di ruangan gelap untuk memberitahunya tentang kasus pembunuhan yang meninggalkan permen mint di mulut korban. Sementara itu, Cha mengetahui bahwa dia dipanggil ke kantor polisi pusat. Cha Soyoung lalu menjelaskan bahwa ia mempunyai skill unik, yakni dia dapat dengan sempurna memotret penglihatan di sekelilingnya dengan ingatannya. Setelah mendengar ini, Hwayong segera membawanya ke gudang terpencil dan bertemu pria misterius. Ia adalah mantan profiler terkenal bernama Oh Hyun Jae. Lalu ia menyuruh Cha untuk menjelaskan secara rinci tentang kasus pembunuhan permen mint tersebut. Hyun Jae kemudian kecewa dengan ingatan Cha karena dia hanya mengingat detail yang tidak relevan. 그래, 거기서부터 시작하는 게 좋겠네. 이상한 남자가 한 명이 190 정도? Keesokan harinya, mereka berhasil melacak tersangka, namun tak seorang pun ada di rumah. Karena tersangka telah melarikan diri dengan taksi. Di rumah terdapat beberapa foto korban yang dipasang di jendela apartemennya. Lalu tiba-tiba tersangka menyerahkan diri ke kantor polisi dan mengaku sebagai pembunuh permen mint. Cha kembali ke kampung halamannya. Ia segera mengenali tersangka di berita televisi. Lalu rekannya menjelaskan tentang seseorang di tempat kejadian yang berkaitan dengan kasus pembunuhan permen mint 5 tahun lalu.
Dan petugas itu adalah Hyun Jae yang juga terluka parah dan kehilangan tunangannya karena si pembunuh. Di kantor polisi, Inspektur Choi mengecam Hwayong karena tidak menyerahkan kasusnya ke kejaksaan, meski sudah ada pengakuan dari tersangka. Kembali ke TKP, Cha mencari petunjuk lain yang mungkin dia lewatkan. Lalu dia menyadari bahwa ada taksi aneh yang mengawasi di dekatnya pagi itu. Sementara itu, Hyun Jae mengungkapkan kepada Hwayong bahwa dia yakin tersangka tersebut bukanlah pembunuh sebenarnya. Pada saat yang sama, Inspektur Choi berjanji kepada atasannya bahwa dia akan menyelesaikan kasus ini. Lalu Inspektur Choi menghubungi salah satu anggota tim yang tampaknya menjadi mata-mata untuknya. 황 팀장 뭐 이상한 거 없고? 네. Di saat yang sama Cha menemui Hyun Jae. Meski sudah ditolak, Cha mengatakan melalui pengeras suara bahwa dia sekarang menyadari tersangka yang ditahan itu bukanlah si pembunuh permen Min. Dan ia juga mengingat melihat taksi aneh di lokasi. Saat ia selesai melaporkannya, pintu gudang pun terbuka. Hyun Jae menemuinya dan melepaskan kacamata hitamnya. Kembali ke 5 tahun sebelumnya, saat itu Hyun Jae mempunyai janji dengan kekasihnya di sebuah konser musik. Namun sang profiler telah mencium hal yang tak beres telah terjadi. Ia lalu bergegas menuju sebuah kecelakaan. Setibanya di sana, ia melihat ada seorang pria mencurigakan meninggalkan TKP tersebut. Dan ia pun melemparkan borgol dan menyuruh pria itu untuk memakainya. Namun di saat yang sama, detektif Hwang datang dan menelepon Hyun Jae. Hingga ia pun terpaksa meninggalkan tersangka. Karena keadaan menjadi genting saat bensin telah masuk ke bawah mobil yang terbalik, Hyun Jae menggedor jendela mobil. Ia melihat tunangannya terikat. Lalu api pun membakar mobil. Ledakan itu melempar Hyun Jae ke udara. Kembali ke tahun 2020, petugas Cha berhadapan dengan Hyun Jae yang memiliki bekas luka yang dalam pada sisi wajahnya. Lalu petugas Cha menjelaskan ada seorang pria di kursi belakang taksi. Cha menyadari bahwa Hyun Jae buta, tidak dapat melihat bukan berarti dia tidak bisa mengetahui. Menurut Cha diduga pelaku bisa masuk ke frekuensi radio polisi, sehingga ia tahu soal permen Min yang ditemukan di jasadnya. Menurut laporan polisi dan dokter forensik, pelaku sudah dinyatakan tewas 5 tahun lalu. Yang menarik, Cha tak mempercayai laporan tersebut. Menurutnya pelaku masih berkeliaran dan mungkin akan kembali beraksi. Pendapatnya ini sejalan dengan pemikiran Hyun Jae. Ia meminta Hyun Jae dapat membantunya agar Cha dapat bergabung secara resmi dengan tim Hwayong. 광수대 들어가고 싶은 거야. Hyun Jae bertanya mengapa dia ingin bergabung dengan tim. Lalu Cha mengatakan ia ingin menangkap tersangka kasus tabrak lari ibunya. Setelah itu, ketua tim Hwayong memberitahu timnya bahwa petugas Cha akan bergabung dengan mereka. 고민지 살해 사건 중요 목격. Di ruang konferensi, Hwayong membahas pembunuh peniru permen Min. Cha menyadari seorang wanita di selebaran orang hilang memiliki anting-anting yang sama dengan seorang wanita di simpanan foto tersangka. Hwayong menginstruksikan timnya untuk menyelidiki. 저 방금 전 사진에서 그 귀걸이한 여자에는 실종자 전단에서 봤습니다. Keesokan harinya, forensik menjelaskan DNA pada senjata itu cocok dengan wanita yang hilang. Hwayong menyadari bahwa ia mungkin masih hidup. 살아있을 가능성이 있다. Choi kembali menyuruh Hwayong untuk segera menyerahkan pembunuh ke kejaksaan. Ia berjanji akan segera menemukan korban baru. Hwang menginterogasi peniru pembunuh permen itu sebelum menyerahkannya ke kejaksaan. 삼류 모방범증으로 생각해서 다른 사람 혈흔이 나왔어. Berdasarkan analisanya, ponsel seunguan terakhir aktif di sekitar pabrik atau 15 menit dari rumahnya. Dugaan ini diperkuat Cha yang mengenali pelaku melalui foto yang dilihatnya. Lalu mereka tiba di sebuah pabrik. Karena pintu pabrik terkunci, lalu Cha menawarkan diri untuk masuk ke dalam pabrik melalui pintu khusus. Awalnya komunikasi berjalan lancar. Namun karena ada reruntuhan di dalam pabrik, komunikasi mereka jadi terputus. Saat itulah Cha mendengar instruksi Hyun Jae yang dapat menembus frekuensi radionya. Dengan bantuan arahan dari Hyun Jae, Cha akhirnya berhasil membuka pintu yang disamarkan sebagai dinding. Dan ia terkejut karena menemukan ada banyak mayat di sana. Setelah bersusah payah akhirnya Cha menemukan korban yang masih hidup yang disekap di dalam mesin cuci. Beberapa saat kemudian Hwayong dan tim berhasil masuk ke dalam pabrik dan menemukan Cha sedang membopong korban yang ditemukan.
Hwayong berterima kasih karena Cha berhasil melakukan tugasnya. 수고했어. Dalam konferensi pers, Inspektur Choi terpaksa memuji Hwayong dan timnya. Hwayong menjelaskan tersangka membunuh banyak orang dan mereka menemukan mayatnya di sebuah pabrik yang ditinggalkan. Media lalu bertanya tentang pembunuh permen mint. Inspektur Choi lalu mengatakan bahwa pembunuh permen mint telah meninggal karena ledakan di lokasi kecelakaan 5 tahun yang lalu. Dengan keberhasilan ini, Hwayong secara resmi memasukkan Cha bergabung dalam tim. 수사는 체력으로 하는 거야. 다 그런 거야. Hari berikutnya, seorang pria memasuki ruang ganti polisi dan melihat loker Shin Dong-hwa untuk menghilangkan jejak. Pria itu mengeluarkan kawat logam dan membunuh peniru pembunuh permen mint. Hwayong lalu melihat sang peniru telah mati dengan permen mint di mulutnya. Keesokan harinya, petugas Cha dan detektif Lee memeriksa ruang CCTV. Melalui rekaman itu Cha mengingat kembali pria dengan kaos yang sempat memberinya koin. Dalam rapat profiler bernama Na sedang memberikan arahan pada tim, jika pelaku memiliki hobi memancing dan melakukan kejahatan dengan alat pancing. Salah satu dari 7 terduga adalah pelakunya. Manso protes terhadap Inspektur Choi karena mereka tak dilibatkan di lapangan. Karena Hwayong tak menurut pada perintahnya, tak disadari jika pembicaraan rapat itu didengar juga oleh Hyun Jae karena diam-diam ia telah meretasnya. Di lokasi ada seorang dokter hewan menyekap seorang wanita. Cha terkejut mengetahui Hyun Jae telah meretas komunikasi radio polisi di kantor pusat. Sementara itu, Hyun Jae menyuruh petugas Cha mencari gambaran tentang tersangka. Lalu dia ingat ada tahi lalat atau tato di tangannya. Serta tersangka memegang tali di TKP. 한 남자가 있어. 검은색, 검정색 우산을 들고 있어. Hyun Jae lalu mengarahkannya untuk pergi ke rumah pembunuh peniru untuk menemukan petunjuk yang hilang. Tiba di sana, Hyun Jae memberitahu petugas Cha ada orang lain di ruangan itu. Pria itu kemudian menyerangnya dan segera kabur menjauh. Petugas Cha kembali fokus dan menyadari satu foto hilang di dalam ruangan. Hyun Jae lalu bertanya mengapa pria itu mengambil foto itu. Cha mengingat dan menyatakan bahwa dia pernah melihat pria yang mengambil foto di kaca samping. Lalu Hyun Jae memberitahu Hwayong bahwa pria itu mempunyai komplotan yang bekerja dengan hewan. Keesokan harinya, mereka mengidentifikasi pria yang dimaksud adalah seorang dokter hewan. 살고 싶은 지자가. Setibanya di lokasi, klinik tersebut pintunya terkunci, sedangkan di dalam ada wanita yang sedang disekap. Hingga pelaku menghentikan niatnya untuk membunuh wanita tersebut, karena tim berhasil masuk ke tempatnya. Lalu tim terus melakukan pencarian di sekitar lokasi. Cha yang dibantu Hyun Jae menemukan lukisan di dinding. Ia berdiri di tempat foto itu diambil. Dia melihat rumah sakit hewan ada di belakang foto. Kemudian memberitahu Hwayong bahwa dia menemukan klinik hewan. Tim kemudian menggeledah klinik. Namun dokter hewan keluar dari pintu rahasia setelah mengetahui ada polisi datang. Namun untunglah tim menemukan wanita yang disekap masih hidup. Di sisi lain, tim mengejar sang dokter. Di televisi, profiler Na sedang memberikan pendapatnya jika pembunuh permen mint asli sudah tewas 5 tahun lalu. Na Jun-sok adalah profiler saingan Hyun Jae. Dokter hewan yang melarikan diri tiba di dermaga, tim 1 dan 2 datang setelahnya. Inspektur Choi memberitahu mereka untuk menangkap dokter hewan terlebih dahulu. Dalam pencariannya, Cha mengetahui bahwa dokter hewan ada di belakangnya untuk menyerangnya. Hyun Jae menelepon Hwang melaporkan bahwa dia dalam masalah. Dokter hewan menyeret tubuh Cha dan membuat earphone-nya jatuh. Beberapa saat kemudian Hwayong menemukan earphone milik Cha, dan Hyun Jae memberitahukan jika ia mendengar pintu besi tertutup setelah Cha ditangkap. Lalu kemudian mereka memeriksa gudang es dan menemukan Cha di dalam ruangan. Tak hanya itu, pegawai pabrik es terkejut karena menemukan potongan tubuh manusia yang terdapat di dalam es balok yang baru diproduksi. Inspektur Choi melapor kepada pimpinan bahwa dokter hewan pembunuh itu telah jatuh ke dalam tong es.
Mereka tidak tahu apakah ada permen mint di mulutnya. Hwayong melapor kepada Hyun Jae bahwa tidak ada permen mint. Hyun Jae yakin bahwa seseorang telah membunuh dokter hewan. Keesokannya, komisaris ingin kasus ini ditutup dan tidak ada yang berbicara lagi tentang pembunuh permen mint. Namun Hwayong ngotot bahwa seorang pembunuh berantai mungkin sedang bermain di kasus ini. Inspektur Choi dan bosnya mencoba membungkamnya. 무슨 근거가 있을 거 아니에요? 열어두고 명명백백하게 수사하라고 있었다는 정황 증거가 있어. Hwayong menyatakan bahwa mereka memiliki bukti bahwa ada orang lain di TKP. Setelah Hwayong dapat meyakinkan atasan dan komisaris, akhirnya mereka mengizinkan Hwayong untuk melanjutkan penyelidikan. Sementara Cha kini resmi dimutasi ke kantor pusat bukan lagi sebagai misi sementara. Mantan rekannya di desa yakni Dong-sik memberinya selamat atas resminya Cha bergabung dengan tim. Seniornya ini nampak mempunyai perhatian tersendiri kepada Cha. Di saat yang sama Inspektur Choi menemui komisaris dan memberinya permen mint yang dia ambil dari mulut dokter hewan secara diam-diam. Di tempat lain, Profiler Na menemukan telur pecah di mobilnya dan menemukan sepotong permen mint. Namun ia mengabaikannya. Dalam perjalanan Na seperti ada orang yang sedang menguntitnya, hingga ia meminta bantuan Choi untuk mendapat pengawalan dari polisi. Kemudian kedua detektif sedang melindungi dan mengawasi Profiler Na, karena disinyalir ia adalah korban selanjutnya. Dan mereka pun terkejut ketika Profiler Na diserang tepat di depan mereka. Mereka pun berhasil menangkap pria itu. Pada acara rilis buku Profiler Na, seorang pria mengatakan Profiler Na telah berjanji untuk mempertaruhkan nyawanya jika pembunuh permen mint masih hidup. Kemudian Profiler Na tertawa karena dia tidak akan menepati janji itu. Sekarang ini di markas Hyun Jae yakin permen mint telah dikeluarkan dari mulut dokter hewan oleh seseorang. Hyun Jae menduga jika pembunuh seungguan dan dokter hewan dilakukan orang yang sama. Hyun Jae juga tahu jika orang yang mengambil permen mint di mulut dokter hewan adalah Inspektur Choi, karena ia memasuki ruang otopsi. Si pembunuh ingin membuktikan bahwa dirinya lebih hebat dari seungguan dan dokter hewan. Selain itu, ia sedang memberi pesan pada polisi jika pembunuh permen mint sebenarnya masih hidup. Di akhir pertemuan, Hyun Jae memberitahukan jika target pembunuh berikutnya adalah Na Jun Sok. Lalu Hwayong memberitahukan timnya, dan diketahui jika Na sedang berada di stasiun televisi. Mereka pun bergegas ke sana. Di lain tempat, sang pembunuh permen mint meninggalkan kamarnya. Di dinding kamarnya penuh dengan foto Hyun Jae. Nampaknya Hyun Jae adalah target si pembunuh. Dan di acara tersebut seorang pengguna bernama Permen Mint mengajukan pertanyaan bagaimana jika pembunuh permen mint masih hidup. Profiler Na memberitahu pemirsa tidak akan ada korban berikutnya karena pembunuh permen mint sudah tewas. Dan dia mempertaruhkan nyawanya untuk itu. Kedatangan Hwayong ke ruang kendali meminta acara dihentikan, dengan alasan narasumber dalam ancaman bahaya. Namun produser tak mau melakukannya karena acaranya ini live. Hyun Jae kemudian mendengar suara aneh dan mengira seseorang sedang memblokir sinyal mereka. Hyun Jae memberitahu Cha bahwa komunikasi mereka akan segera diblokir oleh pembunuh. Dia tahu Profiler Na tidak punya banyak waktu lagi. Kembali ke acara, Profiler Na menantang pria itu untuk mencoba membunuhnya dalam tatapan kamera. Ketika jeda syuting, Profiler Na melihat permen mint di sebelah gelasnya. Dia menyandarkan kepalanya ke belakang. Pembunuh lalu menurunkan jerat kawat tipis yang tidak bisa dilihat siapapun. Sesaat acara live kembali berlangsung. Profiler Na mencondongkan tubuh ke depan dan tanpa sadar memasukkan kepalanya ke dalam kawat. Kemudian yang terjadi selanjutnya pun sangat mengerikan, di mana ia tercekik oleh kawat itu dan semua orang berteriak dan panik berlarian. Kejadian ini tentu membuat Hwayong dan timnya terperangah karena terjadi di hadapan mereka. Ia meminta timnya untuk menutup pintu studio, tapi namanya orang sudah panik penonton tak peduli dan bergegas pergi keluar. Cha melihat seorang pria pergi dari tingkat atas. Dia berlari ke atas untuk mengejarnya. Lalu tim melihat permen mint di sebelah gelas mayat Profiler Na. Cha tak dapat menangkapnya karena pelaku sudah berbaur dengan penonton yang panik. Di masa lalu hantunangan Hyun Jae berterima kasih kepada Hwayong yang mempertemukannya dengan Hyun Jae. Saat semua media memberitakan tragedi Profiler Na,
Si pembunuh menerobos kamar detektif Cha dan melihat buku catatannya. Dia melihat ada halaman yang hilang. Lalu menelusuri apa yang tertulis di halaman. Pembunuh melihat alamat markas Hyunjae. Lalu ketika Cha memasuki kamarnya, dia melihat buku catatan itu tidak berada di tempat yang sama. Cha bergegas ke meja resepsionis dan memeriksa CCTV. Ia melihat bagian belakang si pembunuh. Sementara, Hyunjae sedang dirawat dan dinasehati oleh dokternya bahwa yang terpenting adalah pemulihan kesehatannya. Namun saat itu si pembunuh memantaunya dari luar. Kemudian di waktu yang sama, detektif Cha memberitahunya bahwa seseorang masuk ke kamarnya. Namun Cha tak menyadari jika pembunuh mencari alamat Hyunjae yang terdapat di buku miliknya. Ia hanya mengatakan tak ada barang-barangnya yang hilang. Dalam kesempatan itu, Hyunjae mengingatkan bahwa Cha kali ini yang menjadi target si pembunuh. Dalam konferensi pers, komisaris polisi menjelaskan bahwa kematian Profesor Na tak ada hubungannya dengan si pembunuh permen Min. Menurut polisi, jika pembunuh berantai itu telah tewas 5 tahun lalu. Jadi kasus ini merupakan balas dendam pribadi. Beberapa saat kemudian, Cha mengidentifikasi tersangka bernama Lee Bo Kwang dari daftar wartawan yang hadir di acara TV. Merasa curiga, Cha menguntit pelaku yang menggunakan taksi untuk mendatangi Dr. Han yang menangani Hyunjae. Tak pakai lama pelaku segera mengeksekusi Pak Dokter. Kedatangannya terlambat karena Dr. Han sudah tewas. Kemudian ia melaporkannya guna meminta ambulan. Setelah melihat jasad dokter, barulah Cha menyadari jika pembunuh sedang mengincar Hyunjae berdasarkan penelusuran pelaku pada buku catatannya. Kemudian Cha menelepon Hwayong untuk memberitahukan jika pembunuh sedang menarget Hyunjae. Saat terjadi perkelahian antara Hyunjae dan terduga Lee Bo Kwang, Hwayong mendapat telepon dari detektif Cha yang memberitahunya bahwa Lee Bo Kwang telah mati cukup lama dan si pembunuh mengambil identitasnya. Ternyata hal yang diduga manekin dalam rumah pembunuh adalah mayat Lee Bo Kwang asli yang diawetkan. Selanjutnya Hwayong dan detektif Cha menuju markas Hyunjae. Di dalam, Hyunjae berhasil menikam si pembunuh. Dan Hyunjae menanyakan siapa orang yang menyuruh untuk membunuh tunangannya. Pembunuh berhasil membalikan situasi. Saat si pembunuh akan mengatakannya, tiba-tiba Hwayong menembak kepala si pembunuh. Akibat tembakannya, Hyunjae tak mendapatkan jawaban dari si pembunuh siapa orang yang telah menyuruhnya. Di rumah sakit, Inspektur Choi marah pada Hwayong karena dia bekerja sama dengan Hyunjae tanpa sepengetahuannya. Ia lalu ingin Hwayong memberitahu Hyunjae bahwa ia akan ditangkap karena menghalangi keadilan. Choi, pemeriksa medis, menyatakan bahwa korban sudah meninggal 6 bulan lalu. Dan sang pembunuh aslinya bernama Gyeong-soo. Dia tidak memiliki keluarga yang dikenal. Detektif yang percaya Gyeong-soo membunuh Lee Bo Kwang dan mengambil identitasnya. Urusan internal menyoroti bahwa Hwayong minum obat depresi, namun dia menggunakan pistol. Setelah itu, Hyunjae tiba di kantor polisi. Inspektur Choi menemui Hyunjae dan ia meyakinkan Hyunjae bahwa pembunuh yang berada di rumah sakit hanyalah pembunuh peniru, sementara pelaku sebenarnya sudah tewas 5 tahun lalu. Choi meminta Hyunjae agar tak menyebarkan informasi yang berbeda. Di sisi lain, ada seorang anak laki-laki yang sedang digerayangi oleh seseorang dengan gelang pemantau di kakinya. Dia menyalakan kamera di mata boneka, dan sang bocil pun kabur. Saat itu detektif Cha turun dari bis untuk pulang kampung, dan melihat anak laki-laki tadi yang namanya Hyun-soo. Orang cabul itu ternyata masih mengawasi Hyun-soo. Di sisi lain, Hyunjae memeriksa rumah Gyeong-soo. Hyunjae lalu menemukan semacam earphone. Seorang pria berkerudung misterius pun melepas earphone yang sama dan mematikannya. Hyunjae berpikir bahwa Gyeong-soo sedang disadap. Hal serupa juga terjadi pada Dr. Hewan dan Profesor Na sebelum mereka tewas. Hyunjae bertanya-tanya siapa dalang di balik ini semua. Di lain tempat, pengacara Kim memberitahu stafnya bahwa dia akan pergi ke sebuah acara lalu pulang. Di saat yang sama, Hyun-soo keluar dari sekolah dan kemudian dia melihat orang cabul lagi. Hyun-soo pun kabur, namun orang cabul itu menangkapnya dan membawanya ke mobil.
Setelah beralih dari rumah Gyeongsu, Hyun-jae berjalan di kampung halaman detektif Cha dan melihat poster anak hilang. Hyun-jae mengatakan dia mempunyai tawaran. Namun detektif Cha menolak. Ia menambahkan, dia tidak akan bekerja dengannya lagi karena merasa diperalat hanya untuk kepentingan balas dendam Hyun-jae. 내가 찾는 거 도와줄 수 있어. 어때? Hyun-jae lalu menawarkan untuk membantunya menemukan pengemudi tabrak lari yang membunuh ibunya. Ia akan menunggu keputusannya sampai besok sambil meletakkan earphone-nya di atas meja. Kembali ke pengacara Kim, ia hampir menabrak sebuah mobil milik orang cabul. Ia menawarkan untuk menelepon perusahaan asuransi. Dan info hilangnya Hyun-so telah sampai ke polisi. Mendengar hal itu, detektif Cha bergegas mencari Hyun-so. 27 jam setelah penculikan Hyun-so, polisi menemukan mobil penculik, akan tetapi sudah kosong. Polisi menemukan barang bukti sepatu milik bocah. Di suatu tempat, Hyun-so berhasil kabur kembali dan ia bersembunyi. Untuk mendapatkan Hyun-so, detektif Cha cemas terpaksa memasang earphone Hyun-jae dan meminta bantuannya. Dia akan menerima tawarannya. Tapi pertama-tama dia membutuhkan bantuannya untuk menemukan Hyun-so yang hilang. Kasus penculikan bocah menambah daftar kasus-kasus yang belum terselesaikan, dan hal ini membuat komisaris dan inspektur Choi tambah pening, karena publik akan menilai polisi tak becus menangani kasus. Sementara Hwayong juga meminta bantuan Hyun-jae untuk mendapatkan kembali bocah Hyun-so. Mereka bergegas ke polsek di desa di mana kasus Hyun-so terjadi. Cha yang memang warga asli kampung sana tentu tahu kemana Hyun-so pergi, dan mereka menemukan gansing milik Hyun-so yang pernah dilihat sebelumnya. Tiba di polsek, Hwayong mendapat info jika pelaku pernah dibui karena kasus pelecehan. Lalu Hwayong meminta timnya untuk menghubungi orang tua korban sebelumnya guna menggali informasi pelaku dan siapa orang yang pertama ditemui setelah bebas dari sel. Hyun-jae dan detektif Cha mendatangi rumah penculik bernama No Sang-chul. Hyun-jae mengatakan orang cabul telah mempunyai banyak korban. Mereka lalu menemukan kamera di mata boneka dan memutar rekaman di dalamnya. Setelah menganalisa ingatan Cha, Hyun-jae yakin ada orang lain yang terlibat. Di lain tempat, orang tua korban sebelumnya, awalnya tak mau membantu Hwayong, karena hukuman pelaku hanya dipenjara 2 tahun, sementara anaknya hampir mati karena dianiaya. Namun akhirnya ia meminta detektif itu untuk menangkap dan memenjarakannya seumur hidup. Cha dan Hyun-jae memeriksa mobil pelaku yang ditinggal. Setelah menemukan bulu-bulu yang tersangkut kemudian mereka menduga jika itu berasal dari pabrik selimut terdekat. Hyun-jae memperhatikan seorang pekerja yang mencurigakan. Pria itu berlari, lalu seluruh tim berhasil menangkapnya. Mereka pun menginterogasinya. Apa yang ia ketahui? Pria itu mengaku hanya mengubur mayat. Polisi menggali tempat yang ditunjukkan. Beberapa saat kemudian mereka menemukan mayat No Sang-chul. Di tempat lain, Hyun-so ternyata disandra wanita yang tak lain adalah pengacara Kim. Dalam interogasi Hyun-jae merasa aneh bahwa pria itu memiliki pengacara. 어디 있는지만 말해줘요. Dalam interogasi Jung-woo terus menjawab tak tahu apa-apa. Sementara pengacara Kim dulunya mantan pengacara Jung-woo saat tersangkut kasus kejahatan. Bahkan pengacara Kim yang menjaminnya hingga Jung-woo dapat bekerja di pabrik selimut. Analisa Hyun-jae jika pengacara Kim awalnya menabrak mobil Sang-chul, karena terjadi percekcokan hingga Kim membunuh Sang-chul. Dan tak sengaja menemukan Hyun-so di dalam bagasi mobilnya. Sementara Jung-woo orang yang mengubur dan membersihkan pembunuhan tersebut. Mereka menduga Hyun-so kini berada di tangan pengacara Kim. Mungkin karena Hyun-so dianggap sebagai anaknya bernama Lee Yoo-bin, bocah yang menghilang beberapa waktu lalu. Hyun-jo meminta Hwayong untuk menyelidiki keterkaitan Yoo-bin dengan pengacara Kim. 이유빈과 김나의 관계에 대해서 Saat polisi akhirnya mengetahui pengacara Kimlah tersangkanya. Mereka menganalisa melalui daya ingatan Cha tentang bangunan di bola salju, di mana dulu ada taman bermain milik ayahnya yang kini telah terbengkalai. Lalu dalam sebuah pengecekan di internet anak pengacara Kim hilang saat masih berusia 12 tahun dan ditemukan tewas 5 tahun yang lalu. Kim mengatakan dia tidak bisa mengakui putranya meninggal. Hingga Kim membuat kembali selebaran putranya yang hilang.
Di lain tempat Hyun So berhasil kabur dari sekapan pengacara Kim, sementara tim polisi sudah tiba di TKP. Ketika tim tiba di tempat, akhirnya detektif Cha menemukan bocah itu diikat ke kursi. Namun pengacara Kim mendekati detektif Cha dari belakang dengan kunci pas di tangannya. Di lain tempat dalam penggeledahan di lokasi, Hwayong menemukan catatan Hyun So yang diduga akan menghubungi Cha. Sementara Hyun Jae terus dibayang-bayangi tunangannya yang sudah tewas. Kembali ke Cha. Pukulan kunci Inggris yang dilayangkan Kim Leset tak mengenai Cha. Kim yang tak bisa menerima kenyataan jika anaknya telah tewas terus memaksa jika Hyun So adalah anaknya, walau Cha telah berkali-kali memberitahukannya. Hingga kedatangan Hyun Jae dapat menghentikan aksinya dan menyadarkannya jika ia mengalami delusi akut. Hyun Jae meminta Kim agar merelakan anaknya agar bisa pergi dengan tenang. Dan Kim ditangkap dengan tuduhan penculikan dan pembunuhan Sang Chul. Inspektur Choi memberikan keterangan pada reporter jika mereka berhasil menyelamatkan Hyun So, yang kini dirawat di rumah sakit. Di bagian lain, komisaris menemui Hyun Jae untuk mengajaknya kembali bergabung dengan timnya sebagai profiler. Ternyata komisaris memiliki hubungan baik dengan tunangan Hyun Jae yang tewas, karena ia putri temannya. Singkat cerita, Hyun Jae menerima tawarannya untuk bergabung kembali sebagai profiler. Pak Choi terpaksa ikut menandatangani kembalinya Hyun Jae. Karena usulan dari komisaris, mereka juga tak tahu jika hubungan komisaris begitu dekat dengan tunangan Hyun Jae. Begitu juga dengan tim 1, berita kembalinya Hyun Jae membuat Cha terkejut. Di lain tempat di pecinan, seseorang sedang dibunuh oleh pria memakai helm. Seorang pria bernama Sagang yang sedang mengambil foto-foto di daerah itu menjadi saksi pembunuhan ini, hingga ia jadi sasaran para geng untuk ikut dibunuh. Polisi yang mendapat laporan tiba di TKP, mereka menduga jika pembunuhan ini dilakukan antar geng. Masih di pecinan Hyun Jae yang sedang berjalan melihat seorang pria jatuh pingsan, ternyata pria itu juga sepertinya baru dibunuh yang merupakan korban kedua malam itu. Metodenya sama persis dengan korban pertama. Terdapat racun di pembuluh darahnya. Sagang ikut melihat korban pembunuhan kedua. Sayang ia bukannya memberitahukan polisi bahwa ia saksi pembunuhan pertama, namun malah kabur menjauh. Sementara anggota geng terus memburunya. Sebagai kepala geng Gwol, bernama Taesik meminta untuk segera menangkap Sagang sebelum tertangkap polisi. Kedua korban itu berasal dari geng Sinwol, tewas setelah pembuluh darahnya terdapat racun ular berbisa. Semua ini diduga perebutan kekuasaan wilayah mereka. Dalam rekaman CCTV mobil Taesik tertangkap kamera di sekitar lokasi. Tak diduga esok harinya dengan sukarela Taesik datang ke kantor polisi untuk memberikan keterangan. Namun ia hanya akan menjelaskan pada Hyun Jae. Kedatangannya membuat Inspektur Choi terkejut, karena tak mengerti maksud kedatangannya. Di lain tempat Hyun Jae dan Cha sedang berada di TKP untuk mencari bukti lain. Park dan Choi sepertinya menyembunyikan sesuatu. Ia takut Taesik cuap-cuap membongkar kejahatannya. Park meminta Choi untuk segera memindahkan Taesik ke kejaksaan. Hyun Jae datang menemui Taesik. Hyun Jae berharap agar Taesik tak sengaja untuk mengulur-ngulur waktu dalam memberikan keterangan. Semua merasa penasaran mengapa Taesik ingin bertemu dengan Hyun Jae. Di bagian lain, Sagang terus dikejar oleh anak buah Taesik. Kemudian Hwayong dan Cha mendatangi TKP dan menemukan bukti baru, sebuah benda yang ditaruh di dalam akuarium. Dengan bukti baru tersebut, Taesik akhirnya mengaku jika semua dikarenakan pengkhianatan bawahannya yang bergabung dengan geng lain. Namun keterangan Taesik tak dipercaya Hyun Jae begitu saja. Taesik bukan tipe orang yang ceroboh. Hyun Jae menuduh Taesik memaksakan dirinya sebagai pelaku. Seseorang bernama Cho Bakman memberitahukan Cha jika geng Gwol sedang mencari seseorang. Hyun Jae jadi faham alasan Taesik menyerahkan diri hanya untuk mengulur waktu agar bawahannya dapat menangkap Sagang sebagai saksi pembunuhan di TKP. Hwayong memerintahkan timnya untuk menguntit geng Sinwol. Dalam pelariannya, Sagang berhasil ditangkap mereka. Namun untunglah Manso dan kawan-kawan berada di TKP sehingga mereka berhasil membebaskannya.
Cha memberitahukan Hwayong jika mereka berhasil mendapatkan saksi. Jadi itulah alasan Tae-sik sengaja menyerahkan dirinya untuk mengulur waktu selama 2 hari selama ia di penjara. 48시간이 필요했을까? 감추고 싶은 비밀이 있어. Rupanya alasan menyerahkan diri ke kantor polisi agar Hyun Jae terus menginterogasinya. Sementara kaki tangannya terus mengejar Sagang yang seorang saksi mata. Dengan diselamatkannya Sagang, polisi membawanya ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. 아니에요. Dan ternyata keterangan Sagang menyatakan bukan pria itu pelakunya, karena yang ia lihat pelakunya memang kaki tangannya dan juga menggunakan helm. Sagang seorang pelajar dari Amerika, ia datang ke Korea untuk berlibur. 헬멧을 쓰고 Dan rencana kembali ke Amerika sesuai tiket yang dipesannya adalah esok hari. Dengan tangan gemetar, Sagang berusaha membuat sketsa siapa pelaku pembunuhan. Dari gambar sketsa tersebut, akhirnya pelaku pembunuhan 2 korban sebelumnya diketahui memakai helm. Setelah meneliti foto dan sketsa, Manso menyimpulkan jika orang yang mirip dengan sketsa adalah Duman dari geng Sinwol. 진짜 비슷하지 않냐? 그러네요. Karena ada bekas luka di wajahnya, lalu melaporkannya pada Hyun Jae. Dan mereka mencari tahu kedekatan Tae-sik dan Duman. Tak buang waktu lagi, mereka bergegas menangkap pelaku. Tiba di lokasi, mereka tak menyangka Duman ternyata telah tewas di kursi meja kerjanya dengan tubuh penuh luka. Di lain tempat, Inspektur Choi mendapat kiriman video dari orang tak dikenal. Video itu mengungkapkan alibi Tae-sik ada di kantornya saat kedua pembunuhan itu terjadi. Ini seperti melecehkan polisi, karena Tae-sik sendiri mengaku ia sebagai pelaku pembunuhan. Hyun Jae memberitahukan Tae-sik jika Duman telah tewas. Ia meminta alasan mengapa Tae-sik sengaja mengulur waktu 2 hari. Baru juga Tae-sik akan menjelaskannya. Datangnya Inspektur Choi menyuruh Hyun Jae untuk membebaskannya karena ia punya alibi. 뭐 하는 거야 지금? 입니다. 진범 죽었고. Melalui ingatannya yang kuat, Cha teringat dengan lukisan yang pernah dilihatnya di kantor Tae-sik dan kantor Duman yang dibuat Sagang. Mereka menyimpulkan jika Sagang dan Tae-sik ada hubungan rahasia. Lalu Cha memberitahukan tim tentang tanda tangan Sagang di kedua lukisannya. 필체가 똑같습니다. 서명이 같아요. 사무실에도 그림이 있었어요. Kali ini mereka harus menangkap Sagang dan menyelinap masuk ke rumahnya. Mereka menemukan banyak lukisan di rumah tersebut. Berarti keterangan Sagang berbohong jika ia tak mengenal Tae-sik dan Duman. Dalam setiap lukisan memiliki tanda huruf sebagai kode rahasia. 위에 서명 뒤에 알파벳이 있어. Jika dirangkaikan semua huruf-huruf itu, maka akan menjadi kalimat Father. Dari semua analisa mereka, Hyun Jae menyimpulkan jika korban berikutnya adalah Tae-sik. Kemudian mereka melanjutkan untuk mencari Tae-sik. Di lain tempat, Tae-sik sudah digantung dengan tali. Semua dikarenakan ulah pria berhelm yang mengikuti perintah Sagang untuk membunuh. Tapi kali ini Sagang menolak pria berhelm untuk membunuh Tae-sik yang ternyata ia juga ayahnya. Di masa lalu ibu Sagang tewas di dalam kontainer saat menyelinap masuk ke Korea. Saat itu usia Sagang masih 5 tahun. Dan pelaku yang membunuh ibunya tak lain ayahnya sendiri. Hyun Jae baru menyadari jika Sagang sengaja membunuh orang-orang terdekat ayahnya untuk membalas dendam atas kematian ibunya. 증거를 조작했고. Tae-sik sengaja memerintahkan seseorang untuk mengirimkan bukti palsu pada polisi agar dapat meloloskan Sagang ke luar negeri. Itu sebabnya Tae-sik menyerahkan diri guna mengalihkan perhatian mereka. Yang jadi pertanyaan siapa pria berhelm yang menjadi pendamping Sagang. Karena Sagang tak mau membunuh ayahnya, kini pria berhelm akan membunuh Sagang. Mendengarnya itu Tae-sik memohon agar menghentikan semuanya. Polisi tiba di lokasi, dan Cha melihat logo yang berhubungan dengan sketsa di buku catatan milik Sagang. Mereka menuju gudang M16. Sementara pria misterius itu terus memaksa Sagang untuk membunuh ayahnya. Karena terus menolak, pria itu segera menyuntikkan racun ke leher Tae-sik. Sementara Hyun Jae dan Cha datang terlambat, dan pria berhelm itu kabur. Cha melaporkan pada Hwayong jika ia sedang mengejar pelaku. Sementara Hyun Jae menolong Tae-sik yang sudah sekarat. Dalam pengejaran Cha diserang oleh pria itu, untunglah Hwayong tiba tepat waktu. 주사가? Dan mereka berdua berhasil melumpuhkan pria berhelm yang tak lain adalah Sagang asli. Sebelum tewas, Tae-sik memberitahukan tentang pertigaan Junggon nomor 4789 yang harus ia pecahkan.
sementara Inspektur Choi diam-diam mendengar ocehan Tae-sik. 찾았어요? Mereka berhasil menangkap Sagang. Anehnya Sagang menangis melihat ayahnya tewas. Menurut Hyun Jae, pria berhelm adalah identitas lain Sagang yang diciptakan dari trauma masa lalu. Tae-sik sendiri sengaja menyerahkan diri agar Sagang bisa kabur ke luar negeri, karena ia tak bisa menghentikan anaknya jadi pembunuh. 있는 그대로 볼 수 있겠지. Cha sedang memeriksa daftar kasus yang belum terselesaikan, kemudian ia menemui seorang kakek yang bekerja di tempat penyewaan mobil bekas bernama Strong S Engine. Namun setelah pemiliknya meninggal usaha itu jadi bangkrut. 망한 지가 언젠데? Cha datang untuk menanyakan plat mobil yang telah menabrak ibunya. Si kakek tak bisa membantunya namun ia meminta nomor ponselnya agar suatu saat bisa menghubunginya. Inspektur Choi teringat dengan kisah 5 tahun lalu, di mana mereka dimarahi atasan karena timnya tak dapat menangkap penjahat yang menjadi perhatian presiden. Kasus itu yang ia dengar kembali dari Tae-sik sebelum ia tewas. Karena takut dipecat, malam itu Choi menelpon seseorang untuk mencari kambing hitam yang bisa mereka tangkap. Sementara Hyun Jae juga sedang berpikir keras tentang petunjuk baru yang diberitahukan Tae-sik. Esok harinya tim detektif memberikan selamat pada Inspektur Choi karena mendapat promosi. 황 팀장 거기 가. Hanya Hyun Jae yang tak terlihat. Choi sangat marah pada Jimin karena tak mau memberikan informasi apa yang sedang dikerjakan Hyun Jae. Padahal selama ini Choi orang yang telah menolongnya hingga ia bisa jadi detektif. 내가 제일 싫어하는 놈 따위로 행동을 해. 이 새끼. Choi tak suka Jimin dekat dengan timnya. Ia harus menjadi mata-matanya. Hwa Yong protes pada Choi karena timnya harus menyelesaikan semua kasus-kasus yang belum terpecahkan selama ini. Di sebuah kafe seorang barista bernama Yun Jong mendengar seseorang yang memainkan giginya. Ia sepertinya mengingat sesuatu hal buruk di masa lalu. Saat itu ia dikejar seseorang dengan tubuh penuh luka. Di suatu lokasi, seorang pria stres sedang ngoceh-ngoceh tentang 4789. Sepertinya ia menyebutkan sebuah kode rahasia yang kini juga sedang diselidiki Hyun Jae. Hyun Jae mendatangi sebuah tempat untuk mencari seseorang bernama Cho Chil Sung, namun kedatangannya tak disambut ramah. Ia langsung diserang oleh kaki tangannya. Dengan nyantai Hyun Jae dapat menampoli semuanya. Akhirnya Hyun Jae dapat menemukan pria yang dicarinya bernama Chil Sung untuk mencari seseorang bernama Dae-sik. Di bagian lain polisi mendapat kabar ada mayat yang ditemukan, lalu mereka mendatangi TKP. Cha menduga jika pembunuhan ini dilakukan di tempat lain. Yang jadi masalah lokasi itu berada di perbatasan kota, sehingga yurisdiksinya akan tumpang tindih dan polisi akan saling melempar tanggung jawab. 17세, 가족은 없습니다. Cha memberitahukan Hwayong jika korban bernama Juyong berusia 27 tahun, yang hidup sebatang kara. Ia bekerja di Toserba, dan pemilik Toserba melaporkannya 3 hari lalu jika pegawainya menghilang. Sudah 3 hari Hyun Jae mendadak tak dapat dihubungi. 여기가 오고 싶으면 오고 가고 싶으면 Bahkan tak masuk ke kantor. Ulahnya ini membuat Inspektur Choi marah. Hwayong memberitahukan Cha untuk memecahkan kasus Juyong mereka membutuhkan profiling darinya. Cha mendatangi rumah Hyun Jae namun tak menemukan siapa-siapa. Ia berusaha menghubunginya kembali namun tak mendapat jawaban. 차수영입니다. 아직 들어왔습니다. Cha ngoceh-ngoceh melaporkan kasus pembunuhan Juyong. Ia tak memiliki teman ataupun keluarga. Esok harinya Manso menceritakan bahwa 2 tahun lalu ada kasus penculikan wanita bernama Lee Junyong, namun ia berhasil kabur. Cha bersedia untuk menemuinya. Kini Lee Junyong berubah nama menjadi Yomi. Ia bekerja paruh waktu di kafe. Singkat cerita, Cha berhasil menemukannya di sebuah kafe. Setelah mendapatkan pesanannya, Cha hanya memperhatikan gerak-geriknya. Yomi merasa trauma jika mendengar ada orang yang memainkan kawat giginya. Lalu Cha mengaktifkan radionya untuk memberitahukan Hyun Jae. Ia menduga jika Yomi mengalami trauma. Setelah mengajaknya berbicara, seperti dugaan, Yomi tak mau memberikan informasi apapun karena ia telah melupakan masa lalunya. Tentu Cha tak menyerah begitu saja. 어렸을 때 일찍 돌아가셨어요. Ia menceritakan kisah ibunya yang jadi korban tabrak lari hingga tewas, menyebabkan Yomi terbawa suasana dan Cha tak ingin Yomi menyerah pada keadaan.
Di lain tempat pembicaraan Cha didengar oleh Hyun Jae. Setelah mendengar ceritanya, Hyun Jae ingin bertemu dengan Yomi. 찾아줄 수 있을까요? 이유미 씨 바꿔줘. Di tempat Hyun Jae, Yomi akhirnya menceritakan apa yang terjadi pada dirinya. Malam itu Yomi akan menaruh barang di bagasi mobilnya. Tiba-tiba seseorang menyekap dan menyeretnya ke basemen dengan mata tertutup. Ia hanya mendengar kretekan gigi yang dimainkannya. 뭔가 Saat ia akan dibunuh tiba-tiba suara ponselnya berdering dan ia segera pergi ke suatu tempat. Dalam kesempatan itulah Yomi berhasil kabur. Kembali ke kantor, mereka menganalisa 4 korban yang tewas ditemukan di perbatasan kota. Setelah beberapa hari bolos, Hyun Jae kembali ke kantor dan menjelaskan bahwa keempat korban ini adalah tinggal sendirian 피해자들의 공통점은 취업 준비생이라는 거야. dan baru bergabung di dunia kerja atau yang masih mencari kerja. Pembunuh memilih korban dengan 3 kategori tersebut. Itu berarti pelaku mengetahui informasi detail calon korbannya setelah korban dilaporkan menghilang lebih lama dari perkiraan kematian mereka. Seseorang dari grup Wonseo sedang meneliti para pencari kerja, dan Yomi terpilih untuk masuk ke Wonseo. Dalam analisa polisi, Jimin menjelaskan jika korban diinterview oleh afiliasi grup Wonseo, lalu korban akan mati dalam 7-10 hari kemudian. Polisi juga berhasil mengidentifikasi pewawancara bernama Won Seun. Ia adalah direktur utama junior di Wonseo. Kali ini Hyun Jae orang yang akan menemuinya. 형사 차수영이 Setelah mereka bertemu, Won Seun jadi gugup setelah Cha menunjukkan keempat foto korban dan memarahi sekretarisnya. Yomi tiba di kantor Wonseo di saat mereka juga baru keluar dari tempat tersebut. Setelah pelamar pergi kini tinggal Yomi yang terakhir di interview. Yang mengejutkan Yomi adalah Won Seun memainkan giginya. 1년 동안 경력이 비어있네요. Hingga ia kehilangan fokus dan teringat saat ia akan jadi korban pembunuhan. Hingga wawancara berakhir, Yomi yang trauma masih teringat dengan permainan gigi si pelaku. Ia menduga jika pelakunya sudah dekat dan segera menghubungi Cha. Belum juga sempat berbicara seseorang mengambil ponsel dan menyeretnya. Lalu Cha melaporkan pada Hwayong jika Yomi baru saja menghubunginya namun teleponnya diputus. Setelah dicek GPS-nya, ia berada di kantor Wonseo. Cha juga mengingat jika di TKP ia melihat gabus tutup botol wine dan ada banyak sampah tisu, yang meyakinkannya adalah merek wine itu seperti yang terdapat di kantornya. Polisi berhasil melacak kemana mobil Wosyun pergi. 원세훈 상무는 아직 연락. 현세호는 지능적이고 교활. Dalam perjalanan Hyun Jae menduga pembunuh sebenarnya adalah Hyongju bukan Wonseo. Hyongju merasa dirinya selalu direndahkan dimarahi oleh bosnya dan ia melampiaskan kekesalan pada para korbannya. 어떤 그 기괴한 소리 임영주의 거였어. Setiap aksinya ia sengaja memberikan petunjuk jika pembunuhan itu dilakukan oleh bosnya. Selain itu, Hyongju meniru semua kebiasaan Wosyun, termasuk gemeretak kawat gigi. Di lain tempat dugaan Hyun Jae benar di mana Yomi telah disekap, dan aksinya keburu ketahuan Wonseo saat sedang mencampur sianida ke dalam minuman anggurnya. 저거 뭐야? Dalam kesempatan itu, Hyongju mulai menunjukkan sifat aslinya dan melawan pada bosnya. Keributan mereka dimanfaatkan Yomi untuk kabur. Untuk mengaburkan penyelidikan polisi, Hyongju memberikan minumannya agar tewasnya Won Seun terkesan bundir. Hyongju terkejut menyadari korbannya telah lenyap. Sementara polisi tiba di TKP. Di lain tempat Yomi yang kakinya terluka tak bisa berjalan cepat. Dan polisi berhasil menemukan Won Seun yang sudah tewas. 원세윤이야. Di lain tempat Hongju berhasil menemukan Yomi yang ngumpet di dalam lemari dan segera mencekiknya. Saat itulah Hyun Jae dapat menemukan mereka. Walau sempat melawan, tentu Hyongju bukan tandingannya hingga mudah ditaklukkan dan ditangkap. Hyun Jae bisa tepat waktu menolongnya berkat GPS yang sebelumnya pernah ia berikan pada Yomi. 때문에 살았어요. BS예요. 안심하고 있어요. Kini mereka harus melanjutkan misteri 4789 yang sebelumnya diberitahukan Taesik. Setelah mendapat informasi sebelumnya, Hyun Jae mendatangi rumah sakit jiwa yang berada di luar kota yang selalu Taesik datangi, untuk membesuk pasien di kamar 4789, 4789. karena perawat tak memperbolehkan Hyun Jae menjenguknya. Hyun Jae menyelinap naik lewat pintu atas rumah sakit.
Hyun Jae masuk di ruangan istirahat perawat dan mengambil kartu akses. Area lantai atas memang dijaga ketat karena pasien mendapat penanganan khusus. Dan menemukan pasien bernama Sotak yang langsung menyerangnya. Hyun Jae mengaku jika ia dikirim Tae-sik. Di dalam hutan, detektif bank yang tak bisa membayar hutang judinya kini diburu oleh rentenir. Dan ia diseret dan tewas digantung di pohon. Walau Bang sempat menghubungi Cha. 10 jam sebelumnya, Cha mendapat telepon dari si kakek yang bekerja di tempat penyewaan mobil bekas. Ia memiliki informasi untuknya bahwa orang yang dicari itu bernama Sabong. Lalu Cha menghubungi detektif bank yang menangani kasus tabrak lari ibunya. Ia kelihatannya juga tak mau diganggu Cha dengan kasus yang sudah kadaluarsa. Padahal Cha telah memberikan nama Sabong yang diduga sebagai pelaku tabrak lari. 심사부? 897. 그때 Kembali ke Hyun Jae, Sotak ketakutan mendengar nama Tae-sik. 5 tahun lalu ia meninggalkan mayat yang mati terbakar demi mendapatkan bayaran. Namun aksinya diketahui si pembunuh permen mint yang dipanggil The Guy. Itu artinya Sotak telah melihat wajahnya. Kemudian The Guy membunuh Eunju, pacar Sotak tepat di hadapannya. Tak ingin ada saksi, Sotak dikubur hidup-hidup olehnya. Untunglah Sotak masih dapat keluar dari kuburannya. Sotak berhasil kabur setelah seorang perawat masuk ruangannya, hingga ia bersembunyi di dalam mobil yang membawa pakaian laundry. Sementara Choi tiba di kamar 4789 yang sudah kosong, ia melihat tulisan pertigaan Junggon, yang ternyata berhubungan dengan dirinya sendiri yang saat itu memerintahkan Tae-sik untuk mencari kambing hitam, yaitu mayat yang tak bisa dilacak yang akan diklaim sebagai pelaku pembunuh permen mint. Tae-sik kemudian menyuruh Sotak. Itu sebabnya selama ini pembunuh permen mint selalu diklaim mereka telah mati 5 tahun lalu. Kaburnya Sotak membuat rumah sakit panik. Choi yang berada di TKP meminta tolong bawahannya untuk memberdayakan polisi setempat untuk menangkap kembali Sotak. Hyun Jae sengaja menghindar untuk bertemu dengan atasannya. Kemudian Hyun Jae memberitahukan temuannya pada Hwayong. 5년 전에 하태식의 사주로 Jika 5 tahun lalu Sotak disuruh Tae-sik untuk meninggalkan mayat terbakar di pertigaan Junggon, yang diklaim sebagai The Guy, lalu The Guy menculiknya tapi Sotak berhasil kabur dan Tae-sik menyembunyikannya di rumah sakit jiwa. Hyun Jae meminta Hwayong untuk segera menangkap Sotak, karena The Guy pasti akan memburunya. Dan di dalam hutan seorang pejalan kaki terkejut melihat mayat Bang tergantung. Polisi tiba di TKP dan mereka menduga jika Bang bundir. Lalu polisi meminta Cha untuk menemuinya karena orang terakhir yang dihubungi Bang, detektif memperlihatkan isi buku catatan milik Bang. 제가 조사하던 사건 같은데요. Cha menghubungi Dong-sik teman lamanya di mana lokasi pembunuhan Bang berada di yurisdiksinya. Cha mendapat informasi jika Bang terlilit hujan judi pada rentenir. 소문들이 돌긴 하더라고. Di suatu tempat polisi menemukan Sotak yang melintas di dekatnya. Mereka melaporkannya pada tim, tapi tak diduga radio polisi itu telah diretas oleh The Guy. Dengan ketakutan Sotak kabur ke dalam gereja, ia tambah panik mendengar mobil polisi tiba, hingga terjadi kejar-kejaran. Polisi kehilangan jejaknya. Di pinggiran hutan Sotak terus berlari, tapi apes ia ditabrak mobil The Guy lalu menculiknya. Setelah mendapat informasi, Cha menemui Sabong yang kini bernama Bong Yunja. Manso yang curiga lalu menguntitnya. Yunja mengaku tak mengenal Bang, tapi Cha melihat ikatan karung yang ada di dekatnya sama persis dengan tali yang menggantung pada mayat Bang. Merasa terdesak, Bong Yunja beserta kaki tangannya menyerang Cha. Saat itulah Manso juga datang membantu Cha untuk menangkap keduanya. Kemudian Cha memeriksa lokasi tersebut, hingga dapat menemukan buku besar milik kepolisian Mucheon yang selama ini disembunyikan Bang. Cha juga menemukan pelaku tabrak lari yang menewaskan ibunya bernama Sanggil. Ia memberikan buku besar pada Manso untuk dibawa ke kantor, sementara ia akan menemui Sanggil setelah mendapatkan alamatnya dari Jimin. Di lain tempat The Guys akan menurunkan Sotak, disusul oleh Hyun Jae yang mengejarnya.
Tak buang waktu, The Guys segera mengeksekusi Sotak dengan kapah. Dengan menggunakan alat pendeteksi, Hwayong dan tim juga tiba di lokasi. Sayang Sotak sudah tak bernyawa dengan kapah berdarah bertancap di dekatnya. Sebelumnya Hyun Jae menaruh pelacak pada Sotak saat ia memasangkan sepatu padanya dan memberikan alat pelacak pada Hwayong. Di bagian lain, 14년생 김상길 씨. Cha menemui Sanggil di rumahnya. Tentu ia membantah tuduhannya jika ia telah melakukan tabrak lari. Tapi Sanggil tak bisa mengelak lagi setelah Cha memberitahukan detailnya karena ia saksi penabrakan itu. Dan Sanggil pun diborgol setelah 20 tahun lamanya menunggu saat-saat seperti ini. Masalahnya kasus ini sudah kadaluarsa, 이것 때문에 형사가 됐어. sehingga Cha tak bisa menahannya. Di tempat lain, Hyun Jae yakin jika tempat persembunyian The Guys di hutan itu, ia juga tahu jika The Guy telah menyadap radio polisi. Kemudian Hyun Jae mengarah ke sebuah rumah dengan mengikuti kekuatan sinyal pada sensor yang ia bawa. Lalu ia menyelinap masuk ke rumah yang diduga tempat The Guy dan mendapati ruang rahasia basement. Setelah memeriksanya, ia menemukan peralatan berbagai macam senjata, alat retas dan semua foto tim detektif yang menjadi targetnya. Ia menemukan barang milik tunangannya yang disimpan di sana. Saat mengambilnya, barang itu memiliki sensor yang terhubung ke pelaku, hingga keduanya saling menatap lewat kamera CCTV. Hyun Jae ingin tahu siapa orang yang telah menyuruhnya. Di bagian lain, Cha menemui ayahnya untuk memberitahukan siapa orang yang telah menabrak ibunya. Cha memberitahukan Hyun Jae jika ia telah menemukan orang yang telah membunuh ibunya. Lalu Cha menyusul Hyun Jae yang masih berada di rumah The Guy. Ia terkejut melihat boneka yang dipajang di sana yang ternyata milik si bocah yang duduk di kursi belakang mobil saat Sanggil menabrak ibunya. 어떤 아이가 들고 있던 인형입니다. Di kantor, Hwayong menerima paket kiriman dari seseorang. Ia terkejut ternyata paket itu rekaman 5 tahun lalu saat dirinya diserang dan disekap oleh The Guy. Untung mereka dapat kabur dari sana setelah berhasil membuka ikatan di tangannya. Selain Hwayong, ada juga wanita lain yang disekap bersamanya. Belum juga berjalan jauh, The Guy berhasil menangkapnya kembali. Ironisnya, wanita yang sudah ditolongnya malah mengikuti perintah The Guy untuk mengikat kembali tangan Hwayong dengan iming-iming ia akan dibebaskan. Tapi semua itu hanyalah tipu muslihat. Wanita itu pun segera dibunuh. The Guy terus memaksa Hwayong untuk menyebutkan satu nama lain jika dirinya ingin selamat. Ia menyebutkan nama Hyun Jae tapi si pembunuh menolak. Merasa terpojok, Hwayong asal menyebutkan nama lain yaitu Han Isu alias tunangan Hyun Jae. The Guys sangat setuju untuk membunuhnya dan ia akan membiarkan Hwayong hidup. Esok harinya Hwayong terbangun dari tidur dan berada di dalam mobil. Setelah selamat dari pembunuhan, dalam berita di televisi Hyun Jae dapat memperkirakan apa yang diminta pelaku sebelum membunuh korbannya untuk menyebutkan satu nama baru sebagai targetnya. Hwayong yang masih trauma hanya bisa menangis dengan apa yang ia lihat di TV. Kembali ke Hyun Jae, Cha memberitahukan jika bocah itu tersenyum setelah ibunya tertabrak. Hyun Jae meminta Cha untuk mendekati Shin Gyeong-soo, karena orang itu ada hubungannya dengan The Guy. Ia harus mencari tahu keduanya saat di masa bocah, apakah mereka pernah bertemu. Kemudian Hyun Jae menerima paket yang dikirim The Guy, agar mereka saling komunikasi. The Guy berharap Hyun Jae dapat menemuinya dan ia akan memberitahukan siapa orang yang telah menyuruh untuk membunuh Han Isu. Rupanya detektif Bang juga dibunuh oleh Jong So atas perintah Bong Yunja, dan mereka membutuhkan pernyataan dari polisi lokal di TKP. Beberapa saat kemudian Dongsik polisi yang menangani kasus Bang menemui mereka. 그 사건 끝날 때까지 파견 근무 요청했습니다. Di bagian lain Hyun Jae menemui Sanggil. Ia menunjukkan foto boneka milik The Guy, yang ternyata bocah itu adalah anaknya. Sanggil teringat 20 tahun lalu, ibunya menemukan Yohan yang sedang memegang bonekanya dengan tangan penuh darah. Ibunya menemukan bocah gadis yang sudah tewas,
hanya dikarenakan memperebutkan boneka. Tak berselang lama dengan kejadian itu, ibunya pun bundir. Pulang dari pemakaman Sanggil berencana untuk menabrakkan mobilnya agar ia dan Johan tewas sekalian. Dalam kecepatan mobilnya malah menabrak ibu Cha. Sebelum meninggalkan anaknya, Sanggil memberikan permen min pada Johan. Hwayong mendapat kabar jika Gyeongsu mulai siuman. Ia bergegas ke rumah sakit, sementara Cha menemukan Gyeongsu dan Johan pernah tinggal di panti asuhan Onju. Hwayong menggunakan Gyeongsu sebagai umpan untuk menangkap The Guy. Jika ia tahu temannya sudah siuman, maka ia akan datang untuk membunuhnya. Di bagian lain mereka mendatangi panti asuhan Onju dan menemui kepala panti. Pendeta menjelaskan jika Johan berteman dengan Gyeongsu dan Jonhwan. Mereka bertiga saling menutupi satu sama lain jika ada kesalahan yang telah dibuat. Hyun-jae terkejut jika Jonghwan, asisten pendeta yang tadi mereka temui, lalu mereka menyusul ke kamarnya. Di dalam kamar, Jonghwan membakar foto miliknya. Ternyata itu rumah sakit di mana Gyeongsu dirawat. Perawat terkejut mengetahui Gyeongsu sudah tak ada di kamarnya. Mereka pun bergegas ke rumah sakit. Di tempat lain ternyata Hwayong orang yang membawa Gyeongsu agar bisa dijadikan umpan menangkap The Guy. Untuk memecahkan konsentrasi Hyun-jae terhadap Gyeongsu, Jonghwan menghubungi dan memperdengarkan sepotong rekaman siapa orang yang telah menyuruh The Guy alias Johan membunuh tunangannya. Ia dapat mendengar rekaman itu jika berhasil menangkap dirinya. Tak butuh waktu lama Hyun-jae berhasil menodongkan pistolnya. Sementara Hwayong yang membawa Gyeongsu tiba-tiba mendapat serangan. Ia membanting setir hingga mobilnya menabrak pembatas. Sebelumnya Gyeongsu dan Jonghwan sudah sepakat untuk bundir bersama jika mereka tertangkap. Kondisi Hwayong sudah letoi. Tak mampu menghadapi Johan walau ia menodongkan pistolnya. Dalam waktu yang berbarengan keduanya pun tewas setelah meminum pil. Polisi datang ke TKP setelah Hwayong menghubunginya. Mereka tepat berada di pertigaan Junggon. Inspektur Choi memberitahukan Hwayong jika 5 tahun lalu Johan diberikan kunci borgolnya oleh Hyun-jae. The Guy ternyata seorang polisi. Hyun-jae akhirnya mendapatkan alat rekam yang dibawa Jonghwan. Saat keduanya berkomunikasi, Hyun-jae memberitahukan The Guy jika mereka bertiga sudah berkomplot sejak tinggal di panti asuhan. Mereka bahkan telah membunuh Daniel, pekerja gereja, dengan menjatuhkannya dari atap gedung. Setelah terjadi pertengkaran sebelumnya, The Guy menyukai berbagi sensasi dengan kedua temannya. Hyun-jae mendapatkan daftar polisi yang memiliki borgol dari komisaris. Dari hasil pemeriksaan dokter forensik, keduanya tewas karena racun sianida. Kemudian Hyun-jae juga datang menemui Dr. Han. Ia menceritakan kisah 5 tahun lalu, bagaimana The Guy bisa kabur setelah diborgol. Ia salah satu orang yang memiliki kunci borgol tersebut, dan diduga The Guy juga seorang polisi. Lalu Dr. Han menceritakan jika ia menemukan borgol di TKP, dan hanya ditemukan sidik jari Hyun-jae. Namun borgol itu diambil oleh Inspektur Choi, dan tak menyertakannya sebagai barang bukti. Hari itu Dong-sik bergabung di kantor polisi Mucheon. Selain memberikan minuman, ia juga menaruh alat peretas di bawah meja. Diam-diam Cha menemui Hyun-jae di markasnya. Ia menyuruh Cha untuk membuat Sabong mengaku, karena pembukuan Sabong terkait dengan Sanggil. Detektif Bang dibunuh setelah menyelidiki Sanggil. Dalam interogasi, walau awalnya tak mengaku, akhirnya Sabong menyebutkan nama Jongso. Kemudian mereka mengkonfrontasi Jongso. Akhirnya Jongso mengaku jika ia melihat ada 2 orang yang tak ia kenal membunuh Bang. Dengan santai Hyun-jae memberitahukan jika pembunuh Bang tak lain adalah The Guy, sesuai buku catatan milik Sabong yang berhubungan dengan Sanggil. Dan Sanggil adalah ayah The Guy. Tapi yang paling menarik adalah The Guy seorang polisi.
ia dapat bersembunyi di sekitar mereka. 경찰이야. Di bagian lain, dua penyelidik dari Mabes menemui Choi. Mereka menduga jika The Guy masih hidup. Karena ada orang dalam yang telah melaporkan jika laporan kasus pembunuh permen Min telah dimanipulasi. Namun pendapat ini dibantah Choi dengan dalih ia sendiri yang telah mengeceknya langsung di TKP. Mereka akan memeriksa laporan kasus The Guy yang ditulis oleh Choi. Lalu Choi memarahi Park karena telah mengkhianatinya. Dengan santai Park meminta Choi untuk mengundurkan diri saja. 너 혼자 조작했다고 해. 네가 안고 가라. 깔끔하게 물러나는 게. Karena awalnya Choi ikut campur dalam kasusnya, kini ia yang harus menanggung akibatnya. Kemudian Choi panik dan menekan Hwayong untuk segera menangkap The Guy. Choi terkejut setelah Hwayong memberitahukan jika The Guy adalah seorang polisi. Sesuai permintaan Dr. Han, Choi diminta untuk membawa borgol Hyunjae yang telah disimpan 5 tahun lalu. Hwayong meminta Jimin untuk menyelidiki polisi yang mengambil cuti di tanggal 29 November, hari di mana ia disekap. Sayang informasi bocor karena Dong-sik telah menaruh alat peretas di bawah meja Hwayong. Hwayong melaporkan pada Choi, terdapat 60 orang yang mengambil cuti di hari itu. 교집합을 추린 끝에 Penyelidikan lebih lanjut akan dimulai di kantor polisi di mana Bang bertugas. Selain itu, Choi akan melakukan tes DNA dari ke-60 polisi tersebut. Hwayong menduga jika Choi memiliki informasi yang dirahasiakan, ia menyuruh Jimin untuk menyelidikinya. Sementara proses pengambilan sampel rambut polisi mulai dilakukan. Dong-sik hanya memperhatikannya dari kejauhan. Kemudian Jimin memberitahukan Hwayong jika ke-60 polisi itu sedang dimintai sampel rambutnya. Hwayong menduga jika Choi telah memiliki sampel DNA The Guy melalui borgol milik Hyunjae. 무천청 강부에시에 간 걸로 합니다. Hwayong segera menyusul Choi ke acara makan malam komisaris. Namun tak menemukan Choi bersama mereka. Cha memberitahukan Hwayong jika Hyunjae sedang merencanakan sesuatu yang berbahaya. Mereka harus mencari tahu keberadaannya. Sementara The Guy menyelinap ke kantor forensik untuk mencuri data DNA. Tapi rupanya Hyunjae sudah bekerja sama dengan Dr. Han untuk menjebaknya. Ia tahu jika The Guy sudah meretas pembicaraan mereka. Tiba-tiba situasi jadi kacau setelah Choi datang dan langsung menembak The Guy. 를 죽이려고 한 게. Hingga penjahat itu berhasil kabur. Sementara Hwayong dan Cha tiba di kantor forensik untuk mencari Hyunjae. Tiba di parkiran, Choi terus mengejar The Guy, tapi apes Choi harus tewas di tangan polisi sendiri, dengan leher dijerat kawat. Sementara Hyunjae dan Hwayong terus mengejar pelaku hingga ke tengah hutan. Pengejaran diperkuat dengan datangnya Maso dan kawan-kawan. Hyunjae berhasil menembak The Guy dan suara tembakannya terdengar oleh polisi lain. Sementara Dong-sik terus kabur dengan membawa borgolnya. Kembali ke parkiran, akhirnya Inspektur Choi tewas setelah berhadapan dengan The Guy. Hwayong melihat rekaman CCTV di dalam laboratorium forensik di saat Hyunjae menodongkan pistolnya. Berarti ia telah melihat wajah pelaku. Sementara The Guy kesakitan karena luka tembak di tangannya. 확실히 그놈 짓이. 그놈이라니. Akhirnya Choi menjadi korban The Guy yang sebelumnya selalu ia tutupi dengan berita palsu. Manso dan Cha terkejut karena harddisk rekaman CCTV yang berada di kantor forensik telah dicopot oleh Hwayong. 달래고 가져갑니까? 누가 가져갔어요? Hwayong kembali diteror dengan mendapatkan paket bukti rekaman dirinya yang telah menyebutkan Han Isu untuk dibunuh The Guy. Hwayong melaporkan pada Park siapa pembunuh Choi, sambil memberikan harddisk yang diambilnya dari badan forensik. Selain Choi, Hyunjae juga orang yang telah melihat wajah The Guy. Ia akan membeberkan kejadian 5 tahun lalu tentang The Guy. Akibatnya polisi akan menanggung beban dan olok-olok dari publik. Park menjanjikan Hwayong akan menggantikan posisi Choi jika berhasil menangkap The Guy. 최 부장 방으로. Tiba di kantor, Manso heran karena teman-temannya belum mengecek rekaman CCTV yang dibawa Hwayong. Ia heran melihat tingkah atasannya seperti sedang uring-uringan tak jelas. 나한테 하는 거야. Tak diduga rupanya Hyunjae sudah tahu jika Yohan bekerja di kantor polisi sama dengannya. Tapi ia menunggu waktu yang tepat untuk meringkusnya.
Sebelum The Guy memberitahukan siapa orang yang telah menyuruh untuk membunuh tunangannya, Hwayong malah menangkap Hyun Jae dengan tuduhan ia telah membunuh atasan Choi. Kemudian Hwayong menyelenggarakan konferensi pers, tanpa menyebutkan nama Hyun Jae. Entah ini bagian dari rencananya untuk menjebak The Guy atau bukan. 위해 총력을 다해 노력할 것입니다. Hwayong meminta timnya agar tak membocorkan penangkapan Hyun Jae. Perubahan sikapnya membuat bawahannya bingung, hanya Cha yang berani protes pada atasannya. 하신 증거가 뭡니까? 상황만으로 알 수 있는 건 아무것도. Lalu Hwayong mendapatkan daftar 6 orang yang cuti di tanggal 29 November termasuk Dong-sik. Hyun Jae memberitahukan Hwayong, jika selama ini Choi selalu menghalangi dirinya untuk menangkap The Guy yang asli, karena kebohongan yang telah ia buat sejak 5 tahun lalu untuk memanipulasi laporan kasus dengan membawa jasad pengganti. Hyun Jae juga tahu jika selama ini Hwayong bekerja sama dengan Choi untuk menyembunyikan rahasia. Selain itu, Hwayong sengaja menembak Gyeoksu dan membawanya kabur dari rumah sakit. 황하영은 왜? Hyun Jae memang tak berniat untuk menangkap The Guy, karena yang ia cari siapa orang yang telah menyuruhnya untuk membunuh tunangannya. Diam-diam The Guy menyelinap masuk ke ruangan mereka. Belum sempat ngapa-ngapain, Cha masuk dan meminta tolong padanya agar ia bisa mendekati Hyun Jae di ruang interogasi. 지시 내려주세요, 전. Singkatnya mereka berbicara, sambil memberikan earphone-nya pada Hyun Jae, agar ia bisa membantunya. Sementara Hwayong berada di ruang rahasia untuk menyelidiki ke-6 orang yang telah cuti sebelumnya. Tanpa sengaja Manso yang baru keluar dari loker bersama Dong-sik, bertemu dengan Jimin yang memberitahukan jika Dong-sik diminta bertemu Hwayong. Teringat dengan ocehan Jimin sebelumnya, Manso mengajak Cha untuk ikut menyelinap ke ruangan rahasia yang saling berhubungan dengan ruangan yang dipakai Hwayong untuk menginterogasi. 팀장님, Cha menghubungi Hyun Jae guna memberitahukan Hwayong sedang menyelidiki 6 orang yang cuti di tanggal 29 November 5 tahun lalu. Manso teringat hari itu Hwayong mendadak menghilang, tapi ia tak pernah menceritakan apa-apa. Ia terlihat seperti kecapean saja. 끝까지 말하지 않았던 것 같고 등벌골이 말이 아니었어요. Sementara Dong-sik juga heran mengapa Hwayong membawanya ke ruangan seperti itu. Setelah bertanya-tanya, kini kondisi Hwayong jelas seperti ketakutan sendiri. Hyun Jae memberitahukan jika Hwayong mulai berpikir jika Dong-sik jangan-jangan pria yang selama ini mereka cari yaitu The Guy. 놈일지 모른다는 생각. 그게 두려운 거야. Kemudian Hyun Jae menyuruh Cha untuk menyelidiki kematian Lee Ji-son yang tewas di hari yang sama di mana Hwayong menghilang. Mereka pasti ada hubungannya. Sebelum pergi, Cha melepaskan borgol Hyun Jae. Cha mendatangi rumah Abu dan mendapat informasi jika Hwayong baru minggu lalu datang untuk membeli bunga. Lalu ia melihat guci Abu Lee Ji-son dan memberitahukan Hyun Jae jika Hwayong selalu datang setiap bulan November untuk menemui Lee Ji-son. Hyun Jae menjelaskan jika Lee Ji-son adalah korban ke-11 pembunuh permen Min, sebelum tunangannya Han Isu juga dibunuh. 그놈의 11번째 피해자 1일. Lee Ji-son tewas 1 Desember 5 tahun lalu. Namun selama ini Hwayong merahasiakan semuanya. Setelah mendengar berbagai macam kejadian, Cha meminta Manso untuk ke ruang interogasi guna menemui Hyun Jae, tentu agar Cha tak dituduh telah membebaskan Hyun Jae. Sementara titik kecurigaan Hwayong sudah yakin jika pelakunya adalah Dong-sik. Tiba di ruangan Hyun Jae sudah menghilang. Hal ini membuat si Manso marah. Di saat Dong-sik yang sudah terpojokan menyerang Hwayong dengan senjata ampuhnya. Tapi kali ini ia tak mau membunuhnya. Cha tak mau mempercayai jika Dong-sik adalah pelaku pembunuh permen Min selama ini. 동식. Namun ia tak bisa membantahnya setelah Dong-sik sendiri mengaku bahwa ia pelakunya. Saat itu Manso sedang diserang oleh Dong-sik, hingga ia tewas dan mayatnya dilempar dari lantai atas. Yang tentu saja membuat kehebohan di kantor polisi. Mayatnya dibawa ke badan forensik untuk diperiksa. Hwayong hanya bisa menangis menyesali semuanya. Karena bisa-bisanya kecolongan ada aksi pembunuhan oleh The Guy di dalam kantor polisi. Cha teringat masa lalu, saat ia baru bergabung dengan tim patroli di Polsek Hongwon bersama Dong-sik. Hyun Jae yang sudah mengetahui siapa orang yang telah menyuruh Dong-sik membunuh tunangannya. 왜 그랬어? Ia menanyakannya langsung pada Hwayong. Alasannya simpel karena Hwayong ingin tetap hidup.
Setelah mengumpulkan keberanian, Hwayong memerintahkan timnya untuk menangkap Dong-sik. 자기들 잘못을 시인하는 꼴이니까요. 그놈의 정체를 밝히는 건 Lalu Hwayong memberikan keterangan pada konferensi pers, di mana Choi, Manso dan Bang dibunuh oleh pelaku yang sama, tanpa menyebutkan degai pelakunya. 차례로 살해한 것으로 윗선에서 막으려고 할 테니까. Ia menggiring opini jika Bang telah menerima suap dari rentenir dan menyalahgunakan jabatannya, hingga pembunuhan itu terjadi. Sementara Choi dan Manso mengetahui hal itu jadi ikut-ikutan dibunuh. Jika Hwayong berterus terang pelakunya Dong-sik, maka para petinggi polisi akan menghentikan aksinya, karena ia polisi. Dong-sik yang sudah terdesak mendatangi kantor pengacara Wo-sik dan menyamar sebagai pengacara. Sementara aksi penangkapan Dong-sik mulai dilakukan, mereka menggerebek rumahnya tapi sudah tak ada orang. Mereka menemukan kartu nama lama milik Hyun-jae, berarti Dong-sik dan Hyun-jae sudah saling mengenal lebih lama dari perkiraan mereka. Hyun-jae datang ke kantor di saat mereka semua pergi. Dalam pembicaraan mereka, Cha teringat jika Dong-sik pernah memakai komputer Jimin dengan membuka file Sagang. Setelah diselidiki ternyata hari ini Sagang akan diadili. Itu sebabnya Dong-sik menyamar sebagai pengacaranya. Hwayong memerintahkan timnya untuk menghentikan Sagang pergi ke pengadilan. Inspektur Park mendapat laporan jika Dong-sik sedang mengincar Sagang. 5 jam sebelumnya, Dong-sik menemui Sagang. 제가 대신 왔습니다. Ia beralasan jika pengacaranya sedang sibuk jadi digantikan dirinya. Rupanya Dong-sik ingin berbicara dengan kepribadian jahat Sagang, yang selalu melakukannya dengan tangan kidal. Saat Hwayong dan tim akan ke pengadilan, Hyun-jae menyuruh temannya untuk menghalangi mobil timnya. Cha menyadari jika itu perbuatan Hyun-jae. Dong-sik sudah menunggu dengan truknya untuk mencelakai Sagang. Sementara Hyun-jae dalam perjalanan ke pengadilan dihentikan oleh bawahan Park. 좀 보자는데. Setelah lampu hijau, benar saja mobil yang membawa Sagang ditabrak oleh Dong-sik. Kemudian menculiknya. Namun berpapasan dengan Hwayong yang segera turun dan menodongkan pistolnya. Beberapa saat kemudian Hyun-jae juga datang di lokasi. 놓기 위해서 주방만한테 지시. 방아야. 깨 부는 거 아니야? Tapi Hwayong tak bisa berbuat apa-apa selain mendengar ocehan Dong-sik. Hingga si Dong-sik mengaktifkan bom waktu dan pergi dari tempat tersebut. Hyun-jae berusaha menolong petugas untuk mengeluarkan dari mobil, karena telah dipasangi bom waktu oleh Dong-sik. 우연히 들어간 건 아니에요. Singkatnya mereka bertemu kembali di satu lokasi di mana Dong-sik dibantu oleh kaki tangannya untuk menyerang Hyun-jae. Sementara Hwayong dalam sandera Dong-sik. Untunglah kali ini Hwayong berani melawan. Sementara Sagang yang sudah siuman kini kepribadian jahatnya yang menguasai tubuhnya. Ia membawa apar untuk menyerang Hyun-jae. Masalah internal muncul di mana Inspektur Park menyuruh bawahannya untuk menghentikan Cha dan kawan-kawan, dan Park menyuruh bawahannya untuk membunuh Hyun-jae dan Dong-sik. Sementara Hwayong berhasil menggagalkan serangan Sagang pada Hyun-jae, hingga ia tertikam. Kini Hyun-jae harus berhasil menangkap The Guy, dan mereka pun saling baku hantam. Dengan susah payah Hwayong berhasil melumpuhkan si Sagang. Begitu juga dengan Hyun-jae, ia berhasil mengalahkannya. Tapi Dong-sik sempat menggunakan pistolnya, hingga suara ledakan itu mengejutkan mereka. Kesempatan itu dimanfaatkan Cha dan kawan-kawan untuk menyerang tim 2. Cha berhasil masuk ke dalam gedung dan menemukan Hwayong yang sudah sekarat karena luka tikaman. Dan Hyun-jae berhasil memborgol Dong-sik. Usaha tim 2 untuk menembak Hyun-jae dihalangi Cha, sehingga Hyun-jae membawa dan menggantung Dong-sik di markasnya. Tapi Dong-sik berhasil melepaskan borgolnya dan berhasil membalikan situasi.
Sementara Cha tiba di depan rumah Hyun Jae. Karena pintu terkunci, ia membuka paksa dengan linggis. Sementara Hwayong berhasil disadarkan dan dibawa ke kamar operasi. Hyun Jae kembali dapat membalikan situasi dan merebut senjata pembunuh milik Dong-sik, hingga membuat Dong-sik pingsan. Setelah semua usai, Cha memborgol Dong-sik. Detektif Du Jun dan pimpinan Park ditangkap atas penyalahgunaan kekuasaan dan percobaan pembunuhan. Sebulan kemudian, Hwayong menemui Man-so di rumah Abu. Ia menyesal karena tak mendengarkan sarannya. Seperti kebiasaannya, Hyun Jae menghilang setelah kasus itu selesai. 고현진, 나 얼굴이 말이 아니지. 예전처럼 사라졌고.